Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aditya Ramadhani, NIM 2023 11 dari kelas Praktikum Microcontroller TF, anggota dari kelompok F3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas kreasi dari modul 4 saya yang saya berikan judul Smart Locker with IoT. Nah, sesuai namanya, untuk program kreasi modul 4 kali ini saya menggunakan ESP32 dan Blink sebagai platform IoT yang akan saya gunakan. Di mana sistem yang saya buat ini menggunakan kartu RFID sebagai kode identifikasi offline-nya dan ESP32 yang disertai dengan Blink sebagai kode identifikasi untuk membuka locker yang akan saya kendalikan nanti. Nah, locker di sini nantinya saya ibaratkan menggunakan servo. Sedangkan tampilannya saya juga menambahkan seperti LCD dan OLED. Nah, untuk menyaksikan keseruan dari program kreasi yang saya buat ini, tonton video-video selanjutnya. Nah, mungkin sebelum masuk ke bagian pemrograman dan perakitan, akan lebih baik jika saya memaparkan dulu tentang alat-alat dan bahan yang saya gunakan pada tugas kreasi modul 4 kali ini. Seperti yang terlihat, seperti yang saya jelaskan tadi, karena sistem ini akan menggunakan IoT nantinya, maka saya juga menggunakan dua board, yaitu Arduino Uno R3 sebagai board utamanya dan ESP32 sebagai pendukungnya yang akan nantinya digunakan untuk mengirimkan data dari Blink ataupun menerima data dari Blink. Nah, di sistem kali ini juga saya menggunakan komunikasi UART antara ESP32 dan Arduino Uno R3. Nah, kenapa sih gak langsung bikin di ESP32 aja? Karena memang dari ESP32 ini walaupun fleksibel agak susah untuk dipelajari. Dan karena waktu yang terbatas, maka saya menggabungkannya saja melalui komunikasi UART. Nah, kembali lagi ke bagian Arduino-nya. Di sini saya menggunakan modul input berupa modul RFID RC522 lengkap dengan dua kartu putih atau kartu RFID-nya dan tag-nya dan juga tag biru ini. Nah, dan dari inputnya sudah dari itu. Nah, sekarang masuk ke bagian outputnya. Di outputnya saya menggunakan OLED, LCD, LED, resistor, buzzer, servo sebagai pengibaratan penguncian dan penutupan locker, dan sudah. Nah, dari input dan outputnya sih hanya segitu. Adapun di bagian pengiriman data antara ESP dan Arduino, saya menggunakan modul logic level converter yang nantinya dapat digunakan untuk menggantikan tegangan high yang awalnya dari 5 volt menjadi 3,3 volt saja. Nah, di sini. Nah, kenapa sih harus pakai modul logic level converter ini? Karena memang seperti yang kita tahu, si Arduino Uno R3 ini bekerja di level tegangan 5 volt, sedangkan ESP3 hanya 3,3 volt. Jika tegangan 5 volt ini masuk ke JB IO-nya si ESP, ya tentunya dapat merusak dan membakar si ESP. Untuk itu lebih baik saya gunakan logic level converter. Nah, sepertinya sudah untuk alat dan bahan. Kita lanjutkan ke bagian pemrogramannya. Oke, kita lanjutkan ke bagian pemrogramannya. Nah, kita lihat dulu dari pemrograman si Arduino dulu lah. Nah, karena Bang Zaki minta singkat, ya saya buat singkat lah ini. Nah, di sini ada library yang saya gunakan, yaitu komunikasi SPI, modul RFID, Wire.H untuk STSCL, ada Float GFX untuk OLED, Liquidity I2C dan Servo.H untuk servo. Ini ada deklarasi pin yang saya gunakan, dan juga selain addressnya adalah 0x3c. Ini adalah alamat untuk si OLED. Servo kunci fungsinya, sedangkan servo kunci adalah nama variabel dari servo yang kita berikan. RC ini adalah untuk jenis yang kita gunakan, yang mana pada program kali ini saya menggunakan RFID bertipe inilah, lupa saya nama juga. Oke, ada fruit display untuk sesuai pengaturan awal, wire oleh reset,
Liquid Crystal A itu LCD dengan alamat 0x27 dengan banyak kolom 16 dan 2 baris. Di sini ada juga saya menggunakan 2 variabel global, yaitu locker terbuka 0. Artinya lockernya dalam kondisi tertutup. Jika bernilai 1, berarti lockernya dalam kondisi terbuka. Ada juga string perintah ISP. Nah, karena memang di program kali ini saya menggunakan komunikasi UART nanti, sehingga tipe yang akan diterima adalah bertipe data string. Di sini ada serial begin 1600 untuk memulai komunikasi serial dari XRX, SPI begin untuk si RFID, ini juga untuk RFID, if the place begin. Nah, ini digunakan untuk sebagai pengaman jika si OLED tidak bisa dinyalakan. Nah, ada pula LCD ini, LCD backlight untuk menyalakan LCD. Pendeklarasian pin seperti pin buzzer, pin LED merah, pin hijau sebagai output. Tempat pin servo kunci diletakkan yaitu pin 3 kalau nggak salah, dan juga pengkondisian awal yaitu buzzer LED merah dan hijau dalam kondisi mati, dan si servonya dalam kondisi 0 atau gampang artinya kondisi tertutup alah gampangnya. Display garis display untuk menghapus semua tampilan yang ada di OLED, terus mengatur tampilan warna yang menjadi putih, dan display lagi agar di print ke layar di delay selama 2 detik. Ada pula bagian sini. Ini gambarnya adalah untuk melakukan sistem reloading lah gambar animasi dari 0% ke 100% menggunakan bar yang dimulai ya di baris ke-14 baris ke-14 kolom ke-35 dengan panjangnya 100 dan lebarnya 10. Artinya setiap 50 milisecond akan bertambah 1%. Di sini juga akan menampilkan smart locker security dan ready to action. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya harus pakai F di sini? Karena memang sebelum saya kasih F ini, memori dari si Arduino yang saya gunakan ini sampai kepenuhan, sehingga OLED-nya nanti tidak bisa dimulai. Karena itu perlulah dikasih fungsi F ini, sehingga string dari smart locker security dan string-string selanjutnya akan disimpan di memori flash. Di sini juga untuk menampilkan this program created by di OLED. Di sini juga untuk menampilkan nama, name, dan kelompok saya di OLED juga. Juga tentunya untuk menyalakan LED merah di bagian terakhir. Void loop ada string UID terbuka dan UID tag penutup. Atau gampangnya, ini digunakan untuk menyimpan UID dari yang digunakan untuk membuka locker, dan ini digunakan untuk yang menutup locker. Ini juga ada ini LC clear. Nah, intinya dalam nanti yang bergampang tuh gini. Dalam kondisi tertutup akan menampilkan ID locker dan tulisan DD032 F3. Sedangkan jika kondisinya terbuka, maka akan muncul tulisan ini. Selamat datang Mr. Dedi. Di sini kembali ke sini ke awal perulangan. Di sini saya menggunakan 2 kondisi, yaitu kondisi locker terbuka dan kondisi locker tertutup. Contohnya di sini, locker terbuka sama dengan 0, berarti kondisinya tertutup. Akan muncul tulisan di OLED, tempelkan kartu Anda dan RFID sistem. Di sini ada fungsi UART, Arduino, ISP. Yang ini mungkin boleh saya jelaskan sedikit saja. Nah, ini fungsi digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat kartu. Dengan sini digunakan untuk mendeteksi apakah kartu tersebut memiliki nomor serial. Jika tidak ada, maka kembali lagi ke awalnya sini. Di sini nantinya tag ID ini akan ngeprint tulisan tag ID. Sedangkan di sini digunakan untuk melakukan print nilai dari UID yang terdeteksi ke OLED di sebelah kanannya ini. Dan juga di UID tag to uppercase, yang artinya nilai dari stringnya dari UID tag buka akan dibesarkan semua. Kembali lagi ke sini. Ada UART, Arduino ISP. Ini adalah fungsi yang saya deklarasikan di bagian paling bawah ini. Nah, bukan. Nah, ini UART Arduino ISP. Singkatnya tuh ada 2 kondisi, yaitu kondisi menerima dan pengirim. Nih, string data dari ISP. Jika data yang diterima adalah bukan sih. Jika dalam kondisi locker terbuka adalah 0, maka print ke ISP locker tertutup. Jika kondisinya adalah locker terbuka,
maka kita akan print ke ISP atau mengirim ke ISP locker terbuka. Itu adalah untuk pengiriman data ke ISP-nya. Sekarang dari penerimaan data dari ISP. Data dari ISP, serial restring N. Artinya kita akan membaca setiap pengiriman data serial sampai adanya enter. Dan kemudian data dari ISP trim yang akan dibesarkan nantinya. Nah, ini juga. Jika data yang kita terima dari ISP, maka perintah ISP akan dinamakan buka locker. Misalkan, jika data yang diterima dari ISP adalah tutup locker, maka perintah ISP yang akan kita gunakan adalah tutup locker. Saya kembali lagi ke sini. Nah, di sini. Nah, jika perintah ISP yang diterima itu adalah tutup locker, ya, maka akan muncul tulisan go to bukan. Ini yang bawah, maaf, salah. Nah, ini. Jika perintah ISP-nya adalah buka locker, maka akan meloncat ke bagian label menerima perintah buka locker, yaitu di bagian sini. Nah, sebenarnya selain dari blink tadi, juga dapat secara fisik menggunakan RFID ini. Jika RFID yang terbaca adalah dengan kode ini, maka si locker juga akan terbuka. Akan menampilkan tulisan authorized access dan tulisan LCD seperti tadi, selamat datang Mr. Dedi. Kemudian lampu hijau dan buzzer akan menyala mati selama 5 kali setiap interval 50 milisecond. Dan juga ada tulisan digital red, pin LED hijau, high. Artinya setelah ini nyala 5 kali, maka lampu hijau akan menyala dan servo akan terbuka atau servo akan berputar sebanyak 180 derajat dan akan melompat ke awal perulangan, kembali lagi ke awal. Terus bagaimana jika kita tidak menerima perintah dari ISP untuk membuka atau RFID jika kita salah? Maka akan muncul tulisan access denied dan LED dan buzzer juga akan menyala bergantian sebanyak 5 kali yang akan diakhiri dengan LED merah menyala selama 2 detik. Setelah menyala 2 detik, buzzer akan menyala dan tulisan akan muncul tulisan kunci locker tutup dan tinggalkan locker. Buzzernya akan dimatikan setelah 2 detik berlaku. Setelah kondisi ini diselesaikan, maka akan meloncat kembali ke goto awal perulangan. Awal perulangan ada di sini. Nah, jika kondisi locker terbukanya itu masih 0 atau masih tertutup, ya akan kembali lagi ke perulangan ini tadi. Bukan perulangan, ke percabangan ini tadi. Tetapi, jika kita aktif di sini kan, nah, jika kita telah membuka atau memberikan perintah agar terbuka, maka nilai dari variabel locker terbuka akan menjadi 1. Maka yang dijalankan bukan yang if ini, tapi yang if yang bawahnya. Yang else if ini. Yang dijalankan jika kondisi lockernya terbuka. Pada kondisi ini akan muncul tulisan saya menekan kartu Anda untuk mengunci locker. Nah, tapi di sebelah ini juga ada ini. Ada lagi UART Arduino ISP tadi. Jika perintah dari ISP yang kita terima adalah tutup locker, kita juga akan menjalankan mekanisme penutupan locker. Ada yang ada di bagian sini. Nah, ini. Selain itu, jika kita ingin menutup atau mengunci locker, juga dapat dilakukan dengan cara mengetap atau memberikan tag ID yang sama dengan tag yang pembuka, sehingga akan tulisan locker akan terkunci dan kondisi lockernya akan kembali lagi ke 0 atau ke kondisi tertutupnya. Pada kondisi ini, lampu hijau akan menyala dan mati sebanyak 5 kali bergantian. Dan si servo akan kembali ke 0 atau ke kondisi terkuncinya. Terus setelah itu akan kembali lagi ke go to start. Go to start itu di mana? Go to start itu ada di paling awal. Di sini. Artinya, seperti yang saya jelaskan tadi, si start ini digunakan untuk mereset dari tampilan si LCD, sehingga akan kembali ke penampilan ID locker. Nah,
Terus bagaimana jika kondisi lokernya terbuka tapi masih tidak menerima tutup pintu atau UID tag yang tidak terbuka? Tidak sama. Maka ya ini akan muncul tulisan UID tag salah. Dan muncul tulisan loker tidak terkunci. Silakan coba lagi. Kembali lagi ke awal. Pertambangan loker terbuka. Kembali ke bagian saya ini. Nah, kembali ke pertambangan loker terbuka. Nah, itu program dari sisi si Arduino-nya. Kita lihat ke dari sisi ISP-nya. Nah, di bagian ISP ini sebenarnya gampang saja. Ada seperti biasa pemrograman dengan Blink, Blink template ID, template name, auto token, dan serial. Artinya, mekanisme debug yang kita terima dari isi ISP ini akan dikirimkan melalui serial. Walaupun sebenarnya tidak saya pakai karena memang saya tidak melakukan debug dari serialnya. Di sini ada wifi.h, wifi client.h, dan Blink Simple ESP32.h yang kita butuhkan untuk melakukan komunikasi IoT. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin ada RX2 dan TX2. Karena begitu? Karena jika saya menggunakan RX0 dan TX0, dikhawatirkan adanya bentrokan data. Karena itu lebih baik saya menggunakan pin RX2 dan TX2 aja. Dan juga di sini sebenarnya namanya karena kita melakukan komunikasi UART, tentunya kita harus menggunakan baud rate yang sama, yaitu 9600 seperti yang di Arduino tadi. Di sini juga ada pin-pin untuk virtual pin yang nantinya akan terhubung ke si Blink. Contohnya seperti ini ya. LED locker tertutup dengan alamat V0 atau virtual pin 0. Nah, di bagian indikator locker tertutup ini memiliki alamat virtual 0 atau V0. Ya, seperti itulah. Kita lanjutkan ke bagian tadi. Nah, di sini juga chart out untuk blend out token yang ada tadi. Nama dari WiFi yang saya gunakan dan passwordnya, string data dan data dari Arduino. Di sini ada pemulaian serial bikin dengan kecepatan baud rate Arduino serial 8N1 dan menggunakan pin RX2 dan TX2. Dan juga blink begin di delay selama 50 milisecond. Di bagian for loop ada blink run. Dan di bawahnya, jika serial 2 atau serial yang terhubung ke Arduino mendeteksi pengiriman data, maka program di bawahnya akan dijalankan. Oke. Di mana pembacanya adalah data dari Arduino sama dengan serial 2 string until n, atau gampangnya variabel dari ini akan diisi dari pembacaan si serial dan dia nanti akan diterima atau digedekan. Oke. Nah, inilah bagian ini yang membuat saya kehabisan banyak message apa sih namanya. Nah, ini. Nah, sebelum saya belajar tentang Blink ini, saya tidak tahu kalau pembacaan dari pengiriman data si Blink ini dibatasi. Karena itulah di awal-awal percobaan saya sampai menggunakan 8.700 total. Wah, itu terlalu besar itu. Nah, untuk itu saya mengakalinya dengan cara menggunakan ini. Jika data program di bawah ini atau program pengiriman dan penerimaan data dari Blink akan dijalankan jika data dari Arduino telah diperbarui atau gambarnya data sebelumnya tidak sama dengan data dari Arduino. Ini. Jika data dari Arduino adalah locker tertutup, maka LED locker terbuka akan dimatikan, sedangkan locker tertutup akan dinyalakan. Sedangkan jika data dari Arduino adalah locker terbuka, maka yang dinyalakan adalah yang LED locker terbuka atau yang berwarna hijau ini nanti. Yang lagi ke sini. Oh, salah. Nah, dan juga ada delay 50 ini untuk mengurangi beban dari si CPU si gerbangnya. Nah, juga setiap program ini akan dijalankan, maka isi dari data sebelumnya akan diperbarui. Di sini ada saya menggunakan fungsi blink write. Nah, seperti yang kita tahu, kita tidak ada yang namanya blink read, itu tidak ada. Kita membutuhkan blink write atau fungsi pemanggilan ini, di mana fungsi ini akan dipanggil setiap switch yang ada di sini kita tekan. Jadi kalau nggak ditekan ya nggak usah. Karena itulah
Di sini saya tidak menggunakan kondisi else if atau kondisi else, sehingga message yang akan diterima tidak akan bertambah. Nah, tujuan dari pengurangan ini adalah untuk membatasi message yang kita terima atau kirim, sehingga lebih hemat. Misal ini, jika data switch locker pembuka adalah pin V2 kalau tidak salah ya, pin 2. Jika yang diterima adalah V2 adalah 2 atau tombol ini ditekan, maka kita akan mengirimkan ke Arduino adalah buka locker. Tetapi jika switch yang bawah ini ditekan atau yang V3, maka kita akan mengirim data tutup locker ke Arduino-nya. Atau gampangnya, ya jika saklar pembuka ditekan, maka akan mengirim buka locker. Jika saklar tertutup tertekan, kita kirim tutup locker. Mungkin kita bahas lagi sedikit tentang bagian blinknya ini. Di sini saya menggunakan warna string. Data string pertama ya ini adalah V0, ini V1, ini V2. Semuanya virtual. Karena saya tidak menginginkan melakukan komunikasi data langsung dengan pin fisiknya. Lebih baik menggunakan pin visualnya saja. Sini jika ini menyala ya warnanya hijau. Jika warnanya merah berarti kondisinya tertutup. Jika kondisi locker terbuka warna hijau berarti kondisinya terbuka. Ini untuk membuka locker, ini untuk menutup locker. Nah, sekian video dari bukan video sih. Sekian pemaparan dari sesi pemrograman saya. Kita lanjutkan ke bagian perakitannya. Nah, mari kita lanjutkan ke bagian perakitannya. Sebenarnya, dari program tugas kreasi modul 4 kali ini hanyalah pengembangan dari modul 3 kemarin. Di mana, jika modul 3 kemarin itu saya menggunakan komunikasi UART antara dua Arduino untuk suatu sistem keamanan anti maling lah gampangnya, maka di modul 4 kali ini tuh saya menggunakan komunikasi UART antara Arduino Uno dan ESP32 sehingga dapat dimungkinkan untuk melakukan IoT. Seperti yang terlihat sini, servo untuk 3, buzzer 5, merah 6, LED hijau 7, reset pin 9 dan SS pin 10. Terlihat servo ke pin 3, buzzer ke pin 5, LED merah 6, LED hijau 7. Nah, SS pin, reset pin dari si modul RFID juga terhubung ke situ. Dapat lihat untuk servo, untuk ini untuk LED buzzer komponen outputnya, dan ini adalah kabel untuk si RFID-nya. Sebagai tambahan, ini sih hasil pengembangan sih dari materi sebelumnya, yang mana seperti kita ketahui komunikasi SDASL memungkinkan satu master dapat berkomunikasi dengan banyak slave sekaligus. Misalnya seperti ini, masternya itu bukan masternya sih, pengirimnya itu Arduino, sedangkan penerimanya adalah OLED dan LCD. Dapat terlihat bahwa si LCD ini tidak terhubung secara langsung menancap ke boardnya, tetapi diparalel dengan si kabel yang dapat dari SDASCL dari si OLED. Ternyata sistem seperti itu masih bekerja, karena seperti yang kita tahu LCD dan OLED ini memiliki alamat yang berbeda. Misalnya si LCD ini 0x27, sedangkan ini 0x3C. Nah, dari situ saja kita tahu bahwa si SDASL ini walaupun di pin yang sama, tetapi dapat bekerja selama alamatnya yang berbeda. Nah, seperti yang saya punchline tadi, di kesempatan kali ini saya itu menggunakan komunikasi UART antara Arduino dan ESP. Dapat dilihat di bagian ini. Ini kan, ini RxTX dan ini plus minus. Dan di sini ada yang namanya logic level converter. Nah, yang pertama kita bahas dulu RxTX-nya dulu. Seperti yang kita tahu, RxTX hanya akan bekerja jika pin Rx dari sini akan diterima dari TX dari ESP. Sedangkan Rx dari ESP terhubung ke TX dari si Arduino. Nah, itu adalah untuk dasarnya dulu. Selanjutnya kita ke bagian si logic level converternya. Nah, si logic level converter ini juga akan menghubungkan antara plus 3,3 volt dari ESP dan ground ke logic level controller, dan 5 volt dan ground dari Arduino ke logic level controller juga. Sehingga nantinya
secara elektrik keduanya akan terhubung karena sama-sama memiliki ground yang sama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, alasan digunakannya si logic level converter adalah sebagai pengamanan agar tegangan kerja dari Arduino tidak akan merusak si ISP. Sebagai tambahan juga, nantinya si ESP32 ini akan menerima catu daya dari laptop, sedangkan si Arduino Uno R3 ini hanya akan dari power bank. Kenapa begitu? Karena seperti yang kita tahu, Arduino Uno R3 ini hanya memiliki satu jalur serial atau gambarnya serial 0 lah. Sehingga jika kita menautkan ke laptop, takutnya justru akan merusak data yang akan dikirim. Berbeda dengan ESP32 yang memiliki 3 pin UART, yaitu RxTx0, RxTx1, dan RxTx2. Yang mana yang saya gunakan adalah pin RxTx2 yang tidak terhubung dengan kabel USB. Sehingga walaupun ini nanti terhubung ke laptop, tetap dapat berkomunikasi secara normal dengan Arduino tanpa merusak data yang akan dikirim. Nah, untuk pemrogramannya, untuk perakitannya sudah selesai. Kita lanjutkan ke bagian simulasinya. Nah, pemrogramannya sudah selesai, perangkaian juga sudah. Sekarang kita bisa melanjutkannya ke bagian simulasinya. Oke. Pertama-tama kita akan mereset dulu si Arduino untuk melihat kondisi awalnya. Nah, ini juga sudah terhubung ke IoT-nya ya nih. Sudah modulnya Smart Locker with IoT online. System reloading. Smart Locker set security ready to action. This program created by DDR 2023 11.02 dari kelas TF3. Ini kondisi awalnya, seperti ini. LED merah menyala, tanda si locker ini tertutup. Nah, ditandai juga dengan LED di bagian IoT juga menyala merah. Nih, itu indikator locker tertutup. Dan di bagian LCD muncul ID locker DD032 F3. Kita uji coba dulu secara offline menggunakan kartunya. Nah, mungkin yang ini dulu aja biar kita tahu. Nah, akses denied. Dan muncul tulisan, aduh, telat ya. Nah, nih. Akses denied. Kunci locker tertutup, tinggalkan locker. Sekarang kita ganti ke yang kartu benar. Tempelkan. Nah, lampu hijau terbuka, menyala. LCD berubah menjadi selamat datang Mr. Teddy. Dan tulisan tempelkan kartu Anda untuk mengunci locker. Sedangkan di bagian IoT juga menyala berwarna hijau. Sedangkan servo sudah menjadi kondisi terbuka. Nah, ini dia adalah kondisi terbukanya yang benarnya ini. Sekarang kita tutup lagi dengan kita coba lagi dengan RFID yang salah. Nah, akan muncul tulisan, bentar. Nah, UID tag salah, locker tidak terkunci, silakan coba lagi. Sekarang kita coba lagi menggunakan kartu yang benar. Nah, tag ID berarti locker akan terkunci. Si servo akan menjadi menutup dan si LCD akan kembali ke tampilannya ID locker DD032 F3. Dan di bagian sini juga akan muncul tulisan tempelkan kartu Anda RFID system. Sedangkan di bagian blinknya akan berganti dengan LED merah yang menyala. Nah, itu dari sisi offline-nya. Sekarang kita coba dari sisi online-nya menggunakan blink, ya kan? Masa kita bikin blink tapi nggak bisa ngontrol dari blink sih? Nah, pertama kan ini kan switch pembuka locker. Kita pencet. Oh, enggak. Mungkin dari sini ya. Nah, hijau menyala, muncul tulisan tempelkan kartu locker Anda untuk mengunci locker, dan selamat datang Mr. Dedi. Nah, kita makan dulu nggak apa? Untuk mencegah message yang berlebihan. Nah, inilah kurangnya dari punya saya nih.
servo saya itu kadang error. Aduh. Kalau begini sini ada masalah di kabelnya. Itu sudah kembali lagi kan. Memang servo ini bikin masalah saja ini. Oke. Kembali lagi. Indikator locker terbuka menyala berwarna hijau. Di sini juga berwarna hijau. Sekarang kita pengen menutupnya. Maka kita harus menekan bagian switch penutup locker. Kita tekan. Nah. Akan menjadi tertutup nantinya. Merah kan. Oke, ID locker kembali lagi ke tampilan awalnya. Versi servo macet lagi. Nah, kembali lagi. Nah, sekian untuk video simulasi saya. Nah, seperti biasa di akhir video pasti akan saya tambahkan dengan pengujian terakhir. Nah, khusus untuk sesi kali ini saya tambahkan pengujian langsung secara online menggunakan Blink dari si Smart Locker with IoT. Kita aktifkan dulu si pembuka lockernya. Sini kan, lampu merah menyala. Sini juga menyala. Si servo kondisi terkunci. Kita tekan dulu di sini bagian sini. Nah, menyala. Dan si locker, si servo juga tertutup. Waktunya kita tekan lagi si bagian untuk menguncinya. Nah, si servo sudah tertutup lagi, lampu LED merah menyala, tampil juga ID locker dan si blinknya menunjukkan bahwa data yang telah terkirim adalah kondisi LED merah. Artinya si locker ini telah tertutup. Nah, untuk yang lebih tertarik dengan proyek-proyek IoT selanjutnya yang lebih menarik lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.